Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil Channel. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin saya upload. Kalau kemarin tutorial tentang PPDB online untuk masuk ke SMP jalur zonasi. Pada kesempatan hari ini atau malam ini akan saya lanjutkan tutorial cara mendaftar PPDB online dengan smartphone melalui jalur prestasi. Saya ingatkan kembali yang kemarin ada beberapa jalur yang bisa kita pilih ketika kita ingin mendaftarkan di SMP. Ini kita lihat lagi, ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan kerja orang tua, dan jalur prestasi. Nah, ini yang kemarin adalah jalur zonasi. Nah, sekarang yang kita pilih atau yang akan kita demokan itu adalah jalur prestasi. Sebenarnya hampir sama, ini hampir sama dengan pendaftaran melalui jalur zonasi, tapi nanti ada sedikit perbedaan yang terkait dengan pengisian data dan upload dokumen-dokumen yang penting. Baik, Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, kita coba mulai dengan membuka Google Chrome seperti yang kemarin. Kemudian alamatnya kita ketikkan seperti yang kemarin. Kebetulan ini masih ada. Ya, ini masih ada, yaitu Klaten Demo Siap ppdb.com. Tampilannya seperti ini, sama dengan yang kemarin. Nah, kemudian ketika kita ingin mendaftar, ya, pendaftaran online untuk siswa SMP jalur prestasi, tinggal kita klik untuk jalur prestasi ini. Maaf, nah ini kita klik. Kita tunggu. Nah, sama. Nah, kita mulai sekarang. Jadi ada menu pendaftaran, pilih sekolah, kemudian memantau hasil seleksi. Kita lakukan pendaftarannya, kita klik di pendaftaran. Baik, sama alurnya seperti yang kemarin. Ada bulatan sejumlah 5, itu nanti harus berwarna biru semua. Kita coba masukkan nomor USBN-SD atau MI. Nah, ini kita coba masukkan. Ini kebetulan saya tadi sudah mencoba-coba. Ini harus 11 digit. Ya, jadi nomor USBN-nya untuk SD itu ada 11 digit. Kemudian setelah nomor peserta atau nomor USBN kita masukkan. Nah, ini ada dua pilihan di sini, dalam kabupaten maupun luar kabupaten. Oh ya, Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, perbedaan jalur zonasi dengan jalur prestasi. Nah, kalau jalur zonasi jelas, ya, calon peserta didik atau pendaftar itu semuanya berasal dari dalam kabupaten, ataupun juga sebenarnya bisa di luar kabupaten, asalkan dari luar kabupaten itu masih masuk ke dalam zona dari sekolahan yang kita tuju.
Nah, kebetulan sekarang kita contohkan dari luar kabupaten. Jadi, baik dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten, itu kita bisa memilih jalur prestasi. Yang perlu diingat ya, untuk memilih jalur prestasi itu adalah nilai yang kita lihat. Nah, nilai yang kita lihat. Jadi, saya sarankan ketika nilainya itu katakan pas-pasan, ya, itu saran saya langsung kalau misalkan masih dalam satu zonasi, langsung saja pilih jalur zonasi. Tetapi kalau nilainya itu dirasa bagus dan berani bersaing, maka bisa dipilih jalur prestasi. Dan perlu kita ketahui juga bahwa untuk jalur prestasi itu setiap sekolahan ya di Kabupaten Klaten itu sudah memiliki standar nilai minimal. Jadi nilai berapa yang paling rendah yang bisa memilih jalur prestasi. Nah, ini antara sekolah satu dengan sekolah yang lain berbeda-beda. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah pengertian ini kita pahami, nah, kemudian baru kita pilih jalur prestasi. Nah, kita contohkan saja yang jalur prestasi ini calon pesertanya itu dari luar kabupaten. Saya ambil provinsinya atau kita masukkan provinsinya. Nah, ini bisa provinsi mana saja ini. Ya, bisa provinsi mana saja. Nah, luar zonasi boleh. Atau yang jelas provinsi di luar Jawa Tengah pun juga bisa. Nah, ini kita pilih saja tetap di Jawa Tengah. Kemudian kabupatennya tidak di Kabupaten Klaten, dari Kabupaten Klaten, tapi saya ambil contoh Kabupaten Sukoharjo. Kemudian jenis lulusannya sama seperti yang kemarin, reguler tahun 2020 tahun lulusnya, baru kode keamanannya 5030. Sekali lagi kita periksa nomor peserta atau nomor USBN harus 11 digit. Kemudian sekolah asal bisa dari dalam kabupaten maupun luar kabupaten. Provinsinya kita pilih Jawa Tengah, walaupun ya, bisa juga dari provinsi yang lain. Saya contohkan kabupatennya Kabupaten Sukoharjo, lulusnya reguler, tahun lulusnya 2020. Kodenya harus diisi, baru kita lanjutkan, kita klik seperti yang kemarin. Kalau tidak bisa kita ulangi lagi. Nah, kok belum bisa, nah kita klik lagi. Kemudian nama sekolah harus diisi, nama SD-nya SDN, misalkan saja ini Gatak 01. Kemudian nama lengkapnya katakan saja Ananda. Jenis kelaminnya laki-laki, NISN-nya kita ketik saja misalkan 09234567 misalkan. Tempat lahirnya
Sukoharjo. Kemudian tanggal lahirnya, nah, misalkan saja nih, jangan lupa di klik set. Alamat siswa, katakan saja Gata gitu aja. Gata, ini desanya gitu ya. Kemudian provinsinya Jawa Tengah, kabupatennya Sukoharjo, kecamatannya Gata, kelurahannya misalkan Rajan, misalkan RT-nya 2, RW 1 misalkan. Kemudian domisilinya jelas di luar kabupaten. Nomor HP-nya kita isi 08132. Nah, misalkan nama ibu kandung, ibunda, nomor kartu keluarganya, misalkan nah, tanggal kartu keluarga sama seperti yang kemarin, kita tulis tanggal yang ada di pojok kiri bawah kakak. Nah, misalkan saja acak saja, tetapi adik-adik semua harus menuliskan atau menginput sesuai dengan dokumen yang kita upload nanti. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik semuanya. Ini perbedaannya. Kalau jalur prestasi itu kita harus memasukkan atau menginput nilai, ya, nilai 3 mata pelajaran. Nah, nilai 3 mata pelajaran ini tertuang atau tertulis pada surat keterangan. Nah, surat keterangan nilai 3 mapel. Ya, jadi ini didapatkan dari nilai rapot semester, ya, 7 sampai dengan semester 9. Kemudian mulai kita isikan dan pengisiannya nilainya adalah maaf, nilainya skala 10. Nah, kalau di mungkin ada kemungkinan nilai yang ada di suket itu atau yang ada di surat keterangan itu standarnya 100, tetapi dari sistem yang ada ini nilai yang harus diinputkan adalah standar 10. Kita mulai saja. Misalkan nilainya adalah 8, bahasa Indonesia, matematikanya misalkan 7,5.
Nah, kemudian IPA-nya adalah 9 misalkan. Baik, sebelum kita lanjutkan kita periksa lagi, jangan sampai ada yang kosong. Oke, sudah lengkap. Nah, baru kita klik lanjutkan. Baik, sekarang mulai kita mengupload ya, mengupload dokumen-dokumen yang ada. Berbeda dengan jalur zonasi. Kalau jalur zonasi ada hanya tiga dokumen yang kita upload. Tetapi kalau di jalur prestasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau ada piagam penghargaannya. Nah, khusus untuk piagam penghargaan ini perlu dicermati. Ini bukan foto piagamnya. Ya, jadi bukan foto piagamnya, tetapi ya, surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, khususnya Kabupaten Klaten, terkait dengan nilai yang diperoleh ya, dari piagam itu. Jadi ketika adik-adik semua punya piagam kejuaraan, nah itu piagam kejuaraannya itu didaftarkan dulu ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan nilai. Nah, surat keterangan yang terkait dengan nilai piagam itu yang kita upload di sini. Jadi bukan piagamnya. Ini penting. Baik, kita mulai sekarang. Upload yang pertama adalah kartu keluarga. Kartu keluarga kakaknya kita pilih seperti yang kemarin. Nah, kita ambil dari file manager, dari dokumen yang sudah kita siapkan, sama seperti yang kemarin alurnya sebenarnya tetap ini. Kemudian di dokumen yang sudah kita siapkan, nah ini kakak kita ambil sampai centang. Kemudian surat keterangan lulus atau ijazah, tapi ijazahnya belum keluar, biasanya ada surat keterangan lulus itu sebagai pengganti ijazah. Nah, ini yang ada nilainya itu sebanyak semua mapel yang telah dipelajari di SD. Ini kita ambil sama dengan yang tadi, katakan aja surat kelulusan pengganti ijazah untuk sementara. Kemudian surat keterangan nilai rapot. Oke, ini surat keterangan rapot. Nah, kemudian ini tadi kalau kita punya ya seperti yang tadi saya katakan, surat keterangan nilai piagamnya kita upload. Tetapi jika tidak memiliki, ya tinggal yang terakhir ini yang harus kita upload, yaitu foto 3x4. Nah, ini kita upload. Oke. Nah, apa tidak masalah nanti kalau misalkan piagam penghargaan di sini nilainya tidak, atau surat keterangannya tidak kita uploadkan karena kita tidak punya. Ini tidak masalah. Karena apa? Nah, karena di sini tidak ada bintang merah. Artinya boleh diupload, boleh tidak. Kalau tidak punya, yang mau diupload apa kan gitu kan? Baik, sekarang semuanya sudah terupload. Baru yang berikutnya adalah klik lanjutkan. Baik. Nah, baru berikutnya adalah pilih sekolah. Pilih sekolah. Nah, untuk jalur prestasi, sekali lagi, untuk pilih sekolah atau tambah sekolah itu, nah, pilihannya adalah semua
sekolahan negeri yang ada di atau SMP negeri yang ada di Kabupaten Klaten. Jadi sudah tidak lagi memikirkan zonasi, tidak. Ya, jadi dengan nilai yang kita miliki, kita bisa bersaing atau bisa memilih sekolahan mana saja yang sekiranya itu kita berani bersaing nilai. Nah, ini. Jadi di sini ada 65 sekolahan. Ini artinya 65 sekolahan negeri, SMP negeri se-Kabupaten Klaten. Baik, misalkan kita pilih, nah ini SMP Negeri 1 Klaten, pilihan yang pertama. Pilihan yang keduanya adalah SMP Negeri 2 Klaten. Nah, baru kemudian klik lanjutkan. Oke, setelah selesai, ya, kita periksa kembali isian kita. Nah, sudah terisi semua atau belum? Oke, semuanya sudah terisi dan sudah sesuai. Baru fakta integritasnya harus kita setujui dengan cara mencentang. Baru lanjutkan. Semua proses sudah kita jalani, sudah selesai. Nah, perlu diingat, ya, perlu diperhatikan. Anda wajib melakukan cetak atau print out tanda bukti pengajuan pendaftaran di bawah ini. Nah, kita klik cetak. Nah, sama seperti yang kemarin, save as PDF sudah, tinggal kita download. Nah, proses downloadnya kita simpan, save. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Nah, kita cek, ya, kita cek kembali di file downloadannya. Nah, kalau misalkan proses downloadnya ternyata belum selesai atau belum bisa, nah ini kita ulangi lagi. Oke. Ini mungkin karena jaringan kita yang kurang bagus. Oke, pada prinsipnya ketika kita sudah mendapatkan ini seperti video saya yang kemarin, itu tinggal kita download dalam bentuk PDF sehingga nanti ada buktinya dan buktinya itu kita cetak. Oke, sudah selesai. Ini tutorial pendaftaran PPDB online jalur prestasi. Baik, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, sekali lagi sebelum saya akhiri tutorial ini, tolong untuk mengembangkan channel Faiz Nabil ini, tolong di subscribe, kemudian di like, dan di share. Ya, untuk selanjutnya kita tunggu video-video dari kami selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.